Nah itu kita lakukan sosialisasi dan ini sudah menjadi target kami supaya ikan itu kembali seperti semula. Yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan produksi perikanan tangkap supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal tapi berkelanjutan. Sebetulnya menyediakan pakai sarana yang ada, kolam, keramba untuk menghasilkan ikan yang dibudidayakan. Meningkatkan nilai hasil dari yang semula ikan segar menjadi produk olahan ikan. Selamat datang di Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji. Kami adalah dinas yang membidangi masalah pengembangan perikanan. Tugas-tugas kami adalah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda, bahwa kami meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama tentang pembinaan nelayan dan perikanan tangkap. Yang kedua, budidaya ikan-ikan yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga, setelah budidaya dan didapatkan dari perikanan tangkap, maka kita lakukan pengolahan. Setelah diolah, kemudian kita pasarkan. Nah itu jadi tugas pokok kami. Sedangkan kalau Dinas Perikanan ini, kalau tahun 2022, kami berencana mengembangkan sebagai program utama kami adalah pengembangan ikan air tawar yang sudah mulai hilang sampai saat ini. Misalnya kita akan mengembangbiakkan kembali ikan-ikan yang tergolong sudah hilang seperti jelabat atau belida. Nah ikan-ikan ini sudah sulit didapatkan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak program yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan ikan air tawar ini, yaitu misalkan normalisasi sungai-sungai, kemudian pengadaan bibit ikan belida dan ikan jelabat yang akan kita sebar di Sungai Mesuji dan akan kita budayakan juga dalam bentuk sungai ditutup di belakang dan di depan mungkin sekitar 1-5 kilo panjangnya. Mudah-mudahan itu akan berhasil sehingga kita akan menjadi sentra ikan di Kabupaten Mesuji ini. Itu untuk ikan jelabat. Kemudian tugas utama kami juga yang sudah menjadi PR sampai saat ini adalah kita ingin dalam rangka mengembalikan ikan air tawar supaya menjadi lebih banyak lagi adalah dengan cara kita ingin memberikan masukan atau memberikan pelatihan kepada nelayan agar berusaha menangkap ikan tidak menggunakan alat-alat yang berbahaya atau alat-alat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan seperti setrum, bom ikan dan sebagainya. Nah itu kita lakukan sosialisasi dan ini sudah menjadi target kami supaya ikan itu kembali seperti semula. Kemudian secara umum di bidang budidaya kita banyak bantuan-bantuan kepada masyarakat mengenai paket-paket ya. Misalkan itu dibiayai oleh Dana DAK dan DAU. Nah ini paket-paket ini misalkan paket pengembang-biakan gurame, kemudian patin, lele dan sebagainya. Nah kita harapkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk ya ini mengembang-biakan perikanan. Nanti akan kita latih. Dinas Perikanan juga punya program pelatihan-pelatihan terhadap misalkan pengijahan dan cara membuat pakan ikan. Nah itu tugas-tugas kami ke depan. Mudah-mudahan tahun 2022 ini sudah mulai kelihatan apa yang bisa dilakukan sehingga ikan yang ada itu tidak kekurangan di Kabupaten Mesuji ini. Dan kami harapkan juga konsumsi makan ikan dari masyarakat itu akan meningkat. Mungkin itu penjelasan umumnya bisa dilihat di bidang-bidang ya untuk tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Masih di komplek perkantoran Pemda Sidomulyo, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji. Kantor yang ngurusin sungai-sungai yang ada di Mesuji. Ngurusin nelayan, ngurusin ikan, ngurusin bibit, pengolahan hasil ikan. Dan saat ini berada di ruangan bidang
tangkap ikan ya? Bidang perikanan tangkap. Perikanan tangkap. Untuk lebih jelasnya apa sih bidang itu? Kita tanya dengan bapak kasihnya, Bapak Komang. Saya panggilnya Abang, walaupun dia orang Bali, kita panggil Abang. Halo Bang, sehat? Sehat, Pak. Kita tanya-tanya dulu tentang perikanan tangkap itu bidang apa sih Bang? Dinas Perikanan di Kabupaten Mesuji ini dia punya 3 bidang teknis ya. Yang pertama itu bidang perikanan tangkap, kedua bidang budidaya, dan yang terakhir bidang usaha. Nah, kebetulan saya di bidang perikanan tangkap. Gitu. Itu Bang Komang, Ya. untuk program kerja perikanan tangkap itu ngapain aja Bang untuk di Dinas Perikanan itu sendiri? Kerjanya ngapain? Oh iya. Kalau secara kita ngurusin nelayan lah intinya ya. Tetapi ada 3 poin penting sebenarnya yang diurusi oleh bidang perikanan tangkap ini. Yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan produksi perikanan tangkap. Terus yang kedua adalah bagaimana kita melindungi sumber daya perikanan di Kabupaten Mesuji ini supaya dapat dimanfaatkan secara maksimal tapi berkelanjutan. Itu yang terakhir. Yang ketiga adalah program atau kegiatan bagaimana kita melindungi nelayan dan budidaya kecil. 3 poin itu yang kita lakukan di bidang perikanan tangkap. Jadi ada 3 hal di bidang perikanan tangkap. Kalau saya tangkap sih, pendapat Mamang ini itu semua tentang keberlangsungan produksi di perikanan. Gimana caranya kamu bisa nangkep ikan secara sesuai dengan kaidah lingkungan. Betul kan gitu? Ya, Bang? lebih gitu. Ya. Kalau cara menangkap ikan yang baik itu bagaimana Bang? Kalau untuk di masyarakat lakukan? Iya. Kayaknya kalau nyetrum nggak boleh, Ya. meracun juga nggak boleh, mutas Iya. ya. Iya. Nah, mungkin dari dinas ini bisa menjelaskan. Baik, kalau dari sisi regulasinya emang ada yang mengatur ya melalui Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan. Itu diatur, Mang. Jadi apa saja sih alat tangkap yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan. Nangkepnya di mana dan ikannya apa aja itu diatur di di undang-undang, di peraturan perundang-undangan, baik undang-undang dan turunannya di peraturan menteri KKP-nya. Gitu. Nah, tetapi khusus untuk daerah Kabupaten Mesuji ini memang kita punya isu, yaitu isu utama itu adalah jadi masyarakat nelayan kita ini masih banyak yang menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum. Itu masih banyak kita jumpai gitu di Mesuji ini. Gitu. Nah, setrum ini kita anggap alat tangkap yang dilarang oleh peraturan perundangan. Itu salah satunya. Ada juga yang ngebom, yang racun, atau dengan alat tangkap misalnya dia jaring troll, atau gillnet jaring insang yang mata jaringnya sangat kecil gitu. Nah, itu salah satu beberapa contoh ya alat tangkap yang dilarang karena dianggap mengganggu populasi baik jenis maupun jumlah ikan yang ada di perairan Kabupaten Mesuji. Itu kurang lebih. Jadi begitu teman-teman. Ketika kamu menangkap ikan untuk makan ataupun untuk dijual kembali, itu harus memperhatikan faktor lingkungan agar selalu stabil lingkungannya ya. Karena efeknya akan jangka panjang. Bukan begitu ya Bang ya? Betul, ya. Nah, Bang, saya kepo-kepo dikit nih Bang. Ya. Banyak masyarakat itu kadang-kadang ya Bang ya, kita tahu banyak di luar sana ikan-ikan yang tidak boleh dibudidayakan atau dipelihara. Contoh mungkin ikan aligator. Ketika masyarakat itu sudah melihara, sudah gede, susah ngasih makannya, dicemplungin deh ke sungai. Iya. Bukan begitu ya Bang ya? Banyak terjadi seperti itu Bang. Iya. Itu dari Dinas Perikanan Tangkap itu kan pasti dari bidang itu pasti Iya. mempengaruhi
jumlah populasi ikan di sungai tersebut ya Bang ya. Itu ya. Kita tanya Bang, sudah mengedukasi ke masyarakat belum Bang untuk hal-hal seperti itu Bang? Oh iya, kalau secara intensif saya pikir masih belum ya, tetapi di beberapa kesempatan juga kita sampaikan karena ada beberapa jenis ikan yang dilarang, namanya ikan invasif kuat namanya. Jadi ikan itu jika dilepaskan ke perairan kita itu kan bukan jenis ikan endemiknya Mesuji kan, alligator, arapaima dan lain sebagainya itu dia akan mengganggu populasi kita, akan merusak keanekaragaman ikan yang ada di perairan Kabupaten Mesuji. Nah itu memang dilarang, ada peraturan perundangan yang mengaturnya itu. Seperti itu. Nah terkait dengan edukasi ini memang kita sementara ini hanya cenderung bagaimana supaya pemanfaatan sumber daya ikan di perairan Kabupaten Mesuji itu supaya dieksploitasi dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Harapannya apa? Supaya sumber daya ikan di Kabupaten Mesuji dapat dimanfaatkan secara maksimal tetapi berkelanjutan, terus menerus ada, karena bahwa generasi sekarang ini punya tanggung jawab moral terhadap generasi berikutnya. Dan ini perlu saya tekankan ini Mang, bahwa saya berharap itu bahwa sungai itu adalah masa depannya Kabupaten Mesuji. Jadi kalau nggak dijaga oleh kita, oleh masyarakat Kabupaten Mesuji, terus mau siapa lagi ya kan? Betul. Gitu. Jadi saya himbau memang melalui mungkin channel YouTube-nya Mang ini, harapannya masyarakat Kabupaten Mesuji itu bisa lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya ikan. Konkretnya jangan nyetrum, jangan ngeracun ikan. Sayang nanti anak cucu kita nggak tahu lagi yang namanya itu ikan tomang, gabus, baung, kasihan. Itu aja. Abang singkat saja Bang. Siap. Pertanyaan terakhir, apakah ketika kita melakukan penangkapan ikan secara tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan kaidah lingkungan, apakah itu terkena pidana? Oh iya. Nah ini saya jelaskan gini Bang ya. Jadi nelayan itu kan masyarakat kita, ya. Mereka nangkap ikan dengan setrum, dengan kotas. Kadang-kadang dia nggak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang itu. Nah, diatur di Undang-Undang 31 tentang ikan itu emang dilarang. Ada sanksi pidananya. Nah, tetapi pendekatan yang kita lakukan bukan hanya pendekatan penegakan hukum, tapi kita juga harus sosialisasi, mengedukasi masyarakat supaya sadar bahwa lingkungan ini harus dijaga karena punya kewajiban mewarisi lingkungan yang baik terhadap generasi yang berikutnya. Jadi memang dikombinkan. Nah di tahun ini kita sudah nanti ada program kegiatan tentang penyusunan naskah akademik rancangan perda tentang pengawasan. Nah ini diharapkan bahwa melibatkan partisipasi masyarakat terkait bagaimana mereka sendiri yang mengawasi sumber daya ikannya, gitu. Sehingga Pak meminimalisir ini loh Pak. Kasihan kan orang nyetrum, orang baik-baik karena butuh makan, karena butuh kebutuhan sehari-hari harus ditangkapi aparat penegak hukum. Kan kasihan. Nah sebelum itu terjadi kita edukasi, kita kasih pelatihan, kita kasih wawasan, supaya apa? Supaya mereka itu lebih bijak dalam mengeksploitasi sumber daya ikan di Kabupaten Mesuji. Gitu. Oke Bang, terima kasih banyak atas obrol-obrolnya. Nanti kita akan buat konten lagi tentang cara menangkap ikan sesuai dengan kaidah lingkungan yang sehat, aman. Jadi kamu tidak perlu khawatir bila kamu menangkap ikan dengan cara yang nanti akan di konten berikutnya kita tayangkan. Dan kesimpulan dari bidang penangkapan ikan ini adalah hidup jangan egois. Nangkap ikan bukan tentang kamu saja, tapi tentang anak cucu kita nanti.
jaga lingkungan dengan nangkap ikan yang lebih kan ya. Lebih apa ya, Bi? Lupa saya, Bi. Lebih lestari alam. Channel Mesuji, bye-bye. Masih di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji. Saat ini Mamang berada di salah satu ruangan bidang perikanan budidaya. Apa itu bidangnya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan kabitnya, Bapak Sean Guritno. Kita tanya langsung dan kita sapa ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Abang aja lah. Masih muda ternyata. Bang, bidang ini nih bidang apa, Bang? Jadi kalau bidang perikanan budidaya itu sebetulnya menyediakan ikan yang sumbernya dari budidaya. Kalau tadi bidang tangkap kan dia nangkap di perairan rumah atau di laut. Nah kalau kita pakai sarana yang ada, kolam, keramba, kolam terpal untuk menghasilkan ikan yang dibudidayakan. Jadi lewat budidaya, tidak lewat alat tangkap. Sebenarnya itu kalau di perikanan budidaya bidang ini. Perikanan budidaya, jadi dia ada bibit Ya. ikan, mungkin pakannya juga, Bang? Ya, Pakannya juga. Dan kita tanya nih sama Bang Sean, ikan-ikan apa aja sih, Bang, yang dibudidayakan di Mesuji ini, Bang? kalau yang swadaya masyarakat itu sudah banyak. Jadi pada umumnya kan gurame, patin, lele, nila. Nah ini muncul yang baru nih sekarang, ikan-ikan lokal mulai dikembangkan. Jadi kayak ada yang budidaya gabus, dia bibitnya ada yang beli, ada yang tangkap dari alam. Terus juga ada kemarin tuh di Labat mulai. Tapi memang karena mereka masih uji coba, itu lebih sedikit dibandingkan yang ikan konsumsi pada umumnya. Gitu. Kalau benih ada mereka dari binaan kita yang pembinaan itu, jadi ada pemijah-pemijah yang kita bina. Jadi memang ada beberapa, belum semua, jadi kita masih data. Nah itu menghasilkan benih yang mereka buat sendiri, dipasarkan. Jadi mereka dapat dari situ. Atau memang sekarang kita masih mendatangkan dari luar, Metro sama Lampung Tengah terutama, untuk yang benih. Untuk benih. Bang, kita tadi kan kalau bicara tentang perikanan budidaya ini kan bicara tentang hubungan langsung ke masyarakat ya, Bang ya. Untuk perikanan budidaya sendiri, bidang ini apakah memberikan pelatihan-pelatihan ke masyarakat, Bang? Atau untuk lebih detailnya, program andalan di tahun 2021 ini apa, Bang? Ya kalau pelatihan itu kita ada dua. Jadi konsepnya ada yang kita di dinas, itu biasanya memang dibiayai sama anggaran kita, dibiayai sama anggaran. Tapi itu kan terbatas orangnya. Jadi karena keterbatasan anggaran dan segala macamnya, jumlah yang kita latih sedikit. Tapi kita menyediakan ruang. Jadi ruang itu kita sebut itu pelatihan mandiri. Jadi mereka ngundang kita minta cuma sediakan tempat saja. Nanti peralatan sound sama proyektor dari kita, nah kita data. Jadi sudah ada yang dari beberapa, jadi bangun komunikasi, mereka sudah mulai bergerak di perikanan karena kekurangan tenaganya, pengetahuannya. Mereka ngundang kita. Jadi ada beberapa titik permintaan pelatihan juga terserah dari mereka, ikan apa atau jenis pakan gitu. Ya nggak apa-apa, jadi sesuai, misalnya paket lengkap. Kalau paket lengkap itu kan pemijahan, budidaya, pakan, sama penyakit. Itu kalau kita bilang paket lengkapnya untuk pelatihannya. Cuma kalau kami khusus saja untuk di budidayanya aja, ya sudah budidayanya aja. Tapi dari teknis dia pemilihan bibit, penyakit, sampai pasca panen. Jadi biasanya mereka terkendala di pemasaran yang susah. Jadi kita buat mereka langsung jual di lingkungan saja, harga langsung sama dengan pasar kan gitu. Jadi secara margin lebih besar. Jadi pelatihannya juga ada ternyata teman-teman.
ada pelatihan mandiri ya Bang Ya. ya. Ada pelatihan yang memang diberikan langsung lewat Dinas Perikanan ataupun dari kementerian ya. Tapi jangan khawatir karena tadi bocor-bocoran tadi dengan Bang Sean, kita mau bikin konten juga tentang cara pemijahan ikan. Karena budidaya ini erat kaitannya dengan bibit, pakan, dan cara membudidayakan. Nanti kita bikin konten sendiri kok, tenang aja. Dengan narasumber Bang Sean pastinya. Bisa. Nah Bang, di perikanan budidaya ini sendiri kan ada pembibitan sendiri ya Bang dari Ya. Dinas Perikanan ya Bang ya. Mungkin banyak nih pertanyaan dari masyarakat Mesuji nih. Apakah bibit perikanan itu boleh diminta atau boleh dibeli atau bagaimana Bang? Jadi kalau yang kita buat sementara ini kan gini, bibit kita belum berdiri dan belum ditargetkan PAD, sehingga hasil yang di situ itu memang kita bagian sementara ke masyarakat. Pola itu yang ada sementara. Karena kita juga masih trial, jadi caranya kawan-kawan mengajukan proposal atau ajuan benih yang mau diajukan berapa. Tapi nanti kita sesuaikan juga dengan yang kita hasilkan di balai benih ikan itu yang di Brabasan. Jadi kalau misalnya dia masuk mengusulkan proposal, belum tentu ada. Tapi kalau ada, disetujui sama kepala dinas untuk dibuatkan SK hibahnya, nah nanti kita kirimkan benihnya itu. Nah, informasi ini menarik sekali. Kalian bisa mengajukan permohonan bantuan bibit ikan asalkan memenuhi syarat, ada ikannya, ada bibitnya, dan disetujui oleh kepala dinas ya. Jadi langsung aja kalau mau informasi lebih lanjut silakan datang langsung ke Dinas Perikanan, tanya-tanya lebih lanjut caranya bagaimana untuk detailnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Mesuji ini identik dengan program kolonisasi Bang ya. Waktu beberapa tahun terakhir ini erat kaitannya dengan program kolonisasi. Yang dibudidayakan adalah ikan lele, nila, dan lain-lain. Masih ada nggak Bang program itu Bang? Ada sebenarnya. Jadi program kita yang utama memang pembuatan kolam dulu. Karena kita dasarnya punya ekskavator. Jadi ekskavator itu kita buat operasionalnya, kelompok atau desa mengajukan pembuatan kolam. Target memang untuk pembunuhan sementara, itu untuk pembunuhan biji rumah dulu. Kita belum bicara untuk skala kita jual lebih banyak, karena pembuatan kolam di pekarangan SDM kawan-kawan belum cukupi itu gitu, untuk skala usaha. Jadi kita biarkan dulu mereka berjalan, nah sambil kita nanti melakukan pelatihan. Jadi sementara itu adalah pembuatan kolam dengan ekskavator. Memang kalau pembuatan kolam kemarin saya target ini, satu desa sampai semua tercukupi di pekarangan. Jadi satu desa itu bisa 2 bulan minimal. Jadi ekskavator masuk ke desa. Nah kalau kayak kemarin kita sudah buat di Pasir Intan, Sungai Badak, terus di Pangkal Mas Mulia, Rawajitu, Sidang Isa Mukti, itu kita buatkan di situ ada sekitar. Jadi semua pekarangan sudah dapat 135 kakak, mereka buat semua di pekarangannya. Nah ini kita belum lanjutannya, kemarin kayaknya dibikinkan bantuan alat pembuat pakan sama bahan bakunya. Sehingga di desa di Rawa itu ada satu desa yang sudah lengkap. Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya Bang. Diganggu bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai dengan channel Andik Mesuji. Nah teman-teman, tadi kita sudah bicara tentang cara menangkap ikan, kita bicara juga tentang budidaya ikan. Setelah ini kita akan jalan-jalan lagi di satu bidang lagi, yaitu tentang pengolahannya. Pengolahannya gimana sih cara pengolahan ikannya, jual kemana, apa aja yang dihasilkan. Kita langsung ke ruangan yang ngolah-ngolah ikan itu, Andik Mesuji. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang cara menangkap ikan sudah, kemudian kita bicara juga tentang budidayanya juga sudah. Sekarang kita pengen tahu sih hasil-hasil perikanan di Mesuji ini diolahnya seperti apa. Nah ternyata di Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji ini ada salah satu bidang yang ngurusin pengolahan ikan, yaitu bidang apa ya, memang juga lupa. Tapi kita tanya dengan
Mbak Sekar dari bidang tersebut. Kita sapa dulu Mbak Sekarnya. Assalamualaikum Mbak Sekar. Waalaikumsalam Mas Andi. Sehat? Alhamdulillah. Kita masih pakai masker ya. Mbak, bidang pengolahan ikan itu bidang apa Mbak yang Mbak Sekar bidangi saat ini? Bidang bina usaha perikanan itu adalah bidang mengurusi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan di bidang pengolahannya. Jadi tugas kami itu membina pelaku-pelaku usaha dari mulai mengolah produk dari bahan baku menjadi suatu produk yang bisa diterima masyarakat dan bisa dijual sehingga meningkatkan nilai hasil dari yang semula ikan segar menjadi produk olahan ikan. Oh gitu ya Mbak. Jadi pengolahan ikan ini bina usaha perikanan ya Mbak, bidangnya Mbak namanya itu membantu pengusaha-pengusaha ikan ya Mbak ya, pengolah ikan. Itu sistemnya gimana Mbak? Apa bentuk kelompok, apa bentuk mandiri, apa sudah berjalan produk-produknya itu bisa dijual sampai ke luar Mesuji nih Mbak? Jadi kalau di bidang bina usaha itu punya kelompok binaan, namanya itu kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau disingkat Poklasa. Nah, Poklasa itu di Kabupaten Mesuji itu sudah lumayan banyak Mas Andi. Kurang lebih ada sekitar 20 Poklasa. Mereka bergerak di bidang olahan masing-masing, ada bakso ikan, ada kerupuk ikan, ada tasik, ada yang juga ikan asap, akar kelapa dan masing-masing produk itu sudah kita bantu dimulai dari prasarana pengolahan, terus di pemasaran, sampai ke pemasaran kita bantu. Pemasaran itu salah satunya dengan kita meng-up produk itu dengan kemasan. Nah itu kita juga bantu sampai di situ. Wow, jadi teman-teman lengkap sekali ternyata bantuan-bantuan dari teman-teman di Dinas Perikanan bidang bina usaha perikanan. Mbak Sekar, kalau kita bicara tentang kelompok usaha tadi Mbak, itu cara untuk masuk sebagai anggota itu gimana Mbak? Cara untuk masuk di kelompok di pengolahan pemasaran hasil perikanan itu sangat mudah Mas Andi. Cukup mereka itu punya produk atau mereka bergerak di bidang pengolahan ikan. Setelah itu mereka kumpulkan, misalnya ada yang sesama di sekitar tetangga atau sekitar RT itu ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang mau mengolah ikan, kumpulin minimal 10 orang. Nah setelah itu nanti di SK-kan dengan SK kepala desa. Untuk pembuatan SK nanti bisa dibantu oleh penyuluh dari dinas. Jadi memang semuanya dibantu dari Dinas Perikanan ya Mbak ya untuk istilahnya ngolah. Dan sering ikut pameran nggak sih Mbak untuk di luar Mesuji? Sering dong, kita sudah beberapa kali ikut pameran ya karena kita bangga, terutama bidang dari Dinas Perikanan gitu ya. Setiap kali kita ada bazar kita pasti selalu ikutin karena produk Mesuji itu luar biasa Mas. Produk produk perikanan ya itu luar biasa. Jadi sudah ikut bazar beberapa kali gitu di pameran-pameran gitu baik di provinsi, terus tingkat nasional juga pernah, terus di kabupaten apalagi ya Mas. Oh gitu ya Mbak Sekar, jadi sering ikut pameran ternyata Dinas Perikanan ini melalui Poklasarnya. Dan Mama juga mau request Dinas Perikanan harus ajak Mama untuk ikut pameran. Boleh Mbak Sekar? Boleh Mbak Sekar, walaupun beda bidang usaha, tapi kayaknya harus ngolah ikan-ikanan dulu deh baru bisa ikut kelompok pengolahan ikan dan pemasaran, baru bisa ikut bazar. Jadi buat teman-teman masyarakat yang nonton video ini dan kamu mengolah hal-hal yang sifatnya tentang ikan, ayo datang ke sini. Boleh Mbak ya datang ya? Ngobrol-ngobrol, ketemu dengan Mbak Sekar. Nanti diajarin loh cara jualan yang baik gimana, mungkin dikasih tips and trick untuk packing kemasan, cara produksinya biar higienis seperti apa. Jangan ragu-ragu, langsung datang ke Dinas Perikanan dan ketemu dengan Mbak Sekar ya. Memang bidangnya ya promosi dan pemasaran hasil perikanan. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk datang ke Dinas Perikanan. Mbak Sekar, terima kasih banyak Mbak Sekar atas informasinya. Teman-teman,
hasil perikanan di Mesuji ini sangat banyak sekali dan semuanya menurut Mamang adalah kelas premium. Seingat Mamang ada beberapa merek yang sudah cukup terkenal di luar Mesuji, yaitu satu terasi Mesuji dengan namanya Shibuji ya Mbak. Shibuji itu kemasan packingan begini dan dia langsung ditabur, dia sudah posisi matang. Kemudian ada, oh ini ada brosurnya ternyata. Itu sampel kemasan. Sampel kemasan. Ini ada Cregio. Nah, ini kalau mau order di mana Mbak Suka? Itu kalau mau order. Apa nanti kita kasih WA-nya di bawah video ini? Bisa. Nah, itu kita kasih WA-nya ya. Nanti kita ajarin. Nah, nanti kita nomor yang buat kerupuk ini nih, kerupuk Mesuji nanti kita cantumin di video ini ya. Oke, sekian dulu Dinas Perikanan kita jelajahi, kita obok-obok, kita cari informasi tentang ikan. Mulai dari budidaya, mulai dari cara tangkap, mulai dari pengolahan ikan sampai pemasaran hasil pengolahan ikan, semua sudah kita tampilkan di video ini. Adik Mesuji, bye-bye.